Terang niki. Satu istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kenapa kita tetap harus membaca? Coba direnungkan. Satu, kenapa kita harus selalu dan tidak lepas dengan istighfar? Padahal satu istighfar itu kalau sudah mantap diterima oleh Allah itu mengikis dosa kita. Tetapi kenapa kita harus memohon ampunan terus kepada Allah? Satu alasannya, karena kita tidak akan lepas dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap anak cucu Adam itu bukan mukhtiun, tapi khata'un. Banyak salah, banyak khilaf. Nah, kita itu anak cucu Adam atau anak cucunya jin? Berarti kita itu banyak salah, banyak khilaf. Al insanu mahal khata' wan nisyan. Lek jenenge status menungso itu tetep panggonane salah, panggonane dosa. Makane jere wong Jawa menungso menus kakean. Kowe jenengan berhiasa kaya piye, ayune kaya piye, bedake jenengan kosmetike 5 juta, 10 juta, bajune jenengan sak pengageme jenengan iku 50 juta. Pokoke jenengan wah kelihat paling mewah, paling sak pengadeg jenengan itu 100 juta. Belum perhiasan jenengan baik yang asli maupun sing kredit umpama. Kabeh tetep jenengan menus dihiasi lahiran tetep kakeh Makanya kita itu tidak akan lepas dari salah dan dosa. Dosa itu akan tetap terulang kembali. Iya kayak pengajian kata niki, kayak kan nggak punya dosa. Kalau sudah baca istighfar asmaul husna pengajian diampuni oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Kan dia dosa tak sih. Pulang nih kadang-kadang ijik wani harus yang lanang. Ijik jiwit bojone, jiwit anake, ijik ngrasani tanggane gitu. Dosa meneh. Kene pengajian istighfar astagfirullahaladzim ya Allah, kula wau bakal nglawan bojo kula ya Allah. Mas ya sepura ngakeh ya sepura. Ngono. Kok sesuk meneh dosa meneh ya Allah, kula ngrasani tangga kula ampuni kula astagfirullah ampuni salah. Ya sesuk ngono meneh. Mun jeneng manusa. Dikurangi didik elek itu tetep nun sewu, mohon maaf. Jangankan kebaikan, kesalahannya kita. Kebaikan kita itu perlu diistighfari. Kebaikan kita itu perlu diistighfari. Contoh, sholat itu siapa yang mengatakan sholat itu jelek? Apik. Tapi itu setelah sholat itu diistighfari, betul? Makanya setelah sholat jangan baca apa? Kenapa baca istighfar? Padahal itu sholat. Ada kemungkinan sholat kita lahirnya sholat Allahu Akbar njero ati udan meneh iya gitu tas metokno klambi aku ya duh kah iki aku lek batal iki engko piye gak batal itu teles meneh duh wis Allahu Akbar. Apalagi tadi sudah dibilangin sama suami, mah cepat sholat asar. Nanti setelah sholat asar nanti tak ajak ke Kohinor. Yes. Sholat itu mau wis rencanane baca surat paling panjang Allahu Akbar. Ini aku mikir, iki aku mari ngene tak rada cepet didik sholat. Ini niat cepet kalau mau dijak. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Allahu Akbar. Udah sholat itu wapi. Iku loh ya. Setelah sholat baca istighfar. Atau pas sholat Allahu Akbar, pas khusyuk ngoten niku. Enek anake nyeluk, "Mama!" Nyowelok ngoten jurati kaget apa? Kaget aku le ditenono kok mari sholat nah. Lho, sholat iso dendam. Rencanane kemari sholat tak jiwit. Karena kaget. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah ngaku ya Allah. Bayangkan kata niku.
Makanya kata setelah sholat istighfar. Ngaji ini baik enggak? Apik. Siapa yang mengatakan ngaji itu jelek? Tapi setelah ngaji mesti ada istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Doa. Gitu? Apik. Kenapa? Karena ada kemungkinan jenengan ngaji niku gak fokus ning ustaz. Ada juga sing fokus ning ustaz, tangan iki gerilya gawe status. Ana sing bisik-bisik, ustaz elek ireng yo. Enak ngono kadang-kadang ngono. Cek suwi kadang-kadang ndonga enak. Aku ngempet-ngentut bareng guyong-guyong iki enak. Wes bisik-bisik ngoten niku. Kadang-kadang wis gak sonten. Enten kan ngoten niku. Ngaji ngoten niku. Ana sing maca ayat suci Al-Qur'an ya wis gak konsentrasi. Jagongan. Salah kan? Kebaikan kita tuh kadang-kadang di dalamnya ada timbul kesalahan. Maka setelah sholat itu setelah ngaji kon maca istighfar. Bahkan istighfar kita itu perlu diistighfari. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Istighfar kita perlu diistighfari. Kita ngamuk ning anak kadang-kadang. Kalau anak niku naruh napa niku kathok ning dhuwure diuncakno kadang kudung katok kadang-kadang ning ada sepeda motor lho TV. Padahal ibunya kadang-kadang nemenan nyarai. Di mana-mana ada kudungnya istri kadang-kadang. Tapi anak untuk ngamuk. Apa mana TV rebutan repot. Kadang-kadang ngoten niku ngamuk ontuke ning anak niku kadang-kadang ya dibuanting niku anak itu. Astagfirullah kan istighfar. Astagfirullahaladzim. Lho istighfar tapi ngamuk. Ini kan istighfar perlu diistighfari. Pernah ngoten niku? Kah kok nemene jamaah iki. Makane kula Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kenapa meskipun satu istighfar itu bisa melebur dosa, kita tetap beristighfar. Ini karena terulang. Nomor dua, kenapa kita terus istighfar terus meskipun satu istighfar bisa menghapus dosa kita? Karena kita sering menjustis, mengklaim, menuduh orang itu banyak salah daripada menuduh diri banyak salah. Betul? Nggak salah ya. Kau tunjuk orang 5, itu dosanya hanya satu. Sing papat yang awet diri. Ayo, nggih. Gimana? Bulan salah bulan cuma siji, salah bu papat. Bu Mala itu siji, bu itu siji, 10, itu cuma siji. Sing papat ning kembali kepada diri sendiri, tapi kan gak sadar. Gitu. Kadang-kadang ngoten niku nek jamaah duwe gawe, duwe acara, melok rewang. Ini karo ngulek sambel karo ngulek bojone jan kayak nemen kae yo Siti kumbuh to. Heran kan yo painem gitu. Sambel iku lho karo ngulek bojone, karo ngulek anake, karo ngulek tanggane bareng yo iso. Nggih. Kudu sambel tok sing diulek. Bojo tanggane jamaah yo lek kae sing kudung kuning nemen jen kae ditenono kuwi yo. Kayaknya ada kudung kuning, kan gak kuning. Kita sering menuduh salah orang itu lebih baik. Makanya memperbanyak Betul. Bojo salah, anak salah, tonggo salah, jamaah salah, ustadz salah, wabe salah. Sing bener awake. Pernah ngoten niku? Alhamdulillah. Ngaku. Coba di antara kita mana yang kulo bener, iku bener. Aku sing salah. Enten sing ngoten? Enten.
Tapi itu 1-2, itu pun mungkin setahun pengakuan itu tidak lebih dari 10 kali. Yang banyak ya tetap kok salah, ya kok salah, kayak salah. Menurut aku bener ini. Nggih. Makanya kenapa kita memperbanyak istighfar? Nomor 2. 1, istighfar bisa mengikis dosa. Tetapi kita kenapa harus memperbanyak istighfar juga? Karena itu perintah Allah. Apapun perintah Allah itu mutlak untuk dikerjakan. Dan itu pasti bernilai besar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selalulah kalian memohon ampunan kepada Allah karena Allah lah Maha Pengampun. Perintah, namanya perintah. Hamba yang baik itu adalah hamba yang mau mengikuti perintah. Ini adalah perintahnya Allah. Salah satu perintahnya Allah agar hambanya itu memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Jeling-eling niku. Lalu, engko tak tes. Anak piro? Siap-siap ya ini. Saya nentu muga-muga apa ditunjuk. Telu. Nomor 4. Kenapa kita beristighfar kepada Allah? Meskipun satu istighfar bisa mengikis dosa, tapi kita harus beristighfar, banyak beristighfar. Karena sudah dikasih contoh oleh Rasulullah. Apapun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah mutlak untuk kita tiru. Karena Rasulullah adalah contoh yang sempurna bagi kita. Sudah dikasih contoh oleh Rasulullah. Nun sewu ibu-ibu. Rasulullah itu maksum. Tahu maksum jenengan? Maksum itu terjaga dari maksiat. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak punya salah, tidak punya dosa. Andai punya salah, punya dosa itu pun sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang dulu, sekarang maupun yang akan datang itu sudah diampuni. Itu maksum. Kalau wali mahfud, mahfud itu kalau wali berbuat salah itu dikasih tenggang waktu oleh Allah 1 hari. Kalau 1 hari tidak memohon ampunan kepada Allah, maka dia dicoret dari daftar kewaliannya. Niku lek waline Allah. Kalau kita kan bukan walinya Allah. Kadang-kadang dosa yang setahun yang lalu sampai sekarang belum ngaku kok. Ada yang ngambil uang suaminya sampai sekarang lu gak ngaku ya enek. Ada orang tuh yang punya salah, punya dosa, ya juga ngaku, tetap ngaku bener. Ada enggak? Ya dimaklumi memang bukan walinya Allah. Seperti kita juga begitu, jarang mengaku dosa-dosa yang 1 minggu, 1 tahun apa yang lalu, jarang. Lek wali itu dilepas kewaliannya. Tapi karena kita bukan wali, yo tenang aja. Kadang-kadang. Tapi harus kita itu paling enggak yang wali murid, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin ya robbal. Wali istighfar itu sudah dikasih contoh oleh Rasulullah. Niki jenengan. Rasulullah sampai sumpah nih, hadisnya Rasulullah. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaum mi'ata marrah. Demi Allah. Wes lek awake dhewe lek sumpah itu berarti menunjukkan suatu keseriusan yang amat sangat. Demi Allah, aku ini setiap hari selalu merengek, menangis, memohon ampunan kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Padahal beliau sudah tidak punya salah, tidak punya dosa, dosanya sudah diampuni, jaminan surga sudah ada. Tapi tetap beliau itu minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni salah dan dosa yang selama ini aku lakukan. Muhammad, kata Allah, dosamu yang dulu, sekarang maupun yang akan datang sudah aku ampuni. Iya ya Allah, tapi bagaimanapun aku tetap memohon ampunan kepadamu karena aku banyak salah dan dosanya. Bayangkan, Muhammad, aku sudah ridho kepadamu. Wala saufa yarda. Allah sudah
ridho. Semua karuniaku sudah aku berikan padamu, surga sudah aku berikan kepadamu, semuanya. Bagaimanapun aku tetap hambamu ya Allah, aku banyak salah dan dosanya, mohon ampuni aku ya Allah. Apa kata Allah? Inilah kelebihanmu dibanding dengan nabi-nabi dan makhluk-makhluk yang lain. Kau sudah aku sucikan, kau sudah aku ampuni, kau sudah aku ridhoi, tapi kau tetap memohon ampunan dan mengaku salah kepadaku. Ini yang menjadikan kamu itu luar biasa. Makanya membaca istighfar itu kenapa? Karena memang itu sudah dicontohkan oleh Rasul yang maksum saja tidak punya dosa tetap maca istighfar. Lah kita tuh sepenuhnya dengan gelepotan dosa salah, kadang-kadang kita nggak mau maca istighfar. Setuju? Setuju? Setujulah Mas Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor Kenapa kita beristighfar? Meskipun satu istighfar itu bisa mengikis dosa. Karena dengan istighfar itu Allah itu menunjukkan bahwasannya kita lemah. Lemahnya kita apa? Setiap manusia itu banyak salah dan dosa. Menunjukkan keperkasaan Allah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ada sebuah kisah ibu-ibu. Orang kekasih Allah itu tawaf di Ka'bah. Mugi-mugi sakit berangkat bareng berikon. Setelah tawaf nangis, ya Allah, izinkan aku hidup tanpa memiliki salah dan dosa ya Allah. Dungone hidup tanpa salah, tanpa maksiat. Oleh Allah diberi petunjuk, tidak bisa, tidak tak kabulkan doamu. Kalau kau hidup atau manusia hidup itu tanpa salah, tanpa dosa, lantas di mana sifat pengampunanku berlaku? Makanya kata Nabi, kalau suatu kaum orang itu tidak melakukan salah dan dosa, oleh Allah akan dihapus orang itu. Dibunculkan lagi makhluk lagi yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi dia mengakui salah dan mengakui dosa, mohon ampunan kepada Allah. Biar pengampunan Allah itu berlaku. Setuju? Lanjut nomor apa? Kita kok kurang semangat jenengan. Apa jenengan luwe apa ngantuk? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir. Jadi masih kata tapi terakhir. Satu istighfar bisa menghapus salah dan dosa. Tetapi kenapa kita harus terus dan menerus tidak berhenti-henti untuk membaca istighfar? Karena dengan istighfar itu ada janji. Janji siapa? Janji Rasul. Janji siapa? Janji Allah. Kalau sudah janji Allah dan janji Rasul pasti ditepati. Beda dengan janji kita, lecek, model dusta dari jam 3 sampai sesuk gak teko. Gitu? Pernah enggak jenengan dihapusi orang? Pernah dihapusi? Karena jenengan pernah ngapusi. Gila betul? Lah iya ngaku ae wis. Aku, kita sering dihapusi. Karena kita juga sering ngapusi. Ngono ada yang gak ngaku, kan ya bisa toh. Ya Allah, sering ngapusi, sering dihapusi. Ya imbang. Kanjeng Nabi tidak pernah berdusta, ya dihapusi. Padahal Rasulullah.
Karena dengan istighfar ada janji Allah dan janji Rasul. Dan janji Allah dan Rasulnya itu pasti ditepati. Innallaha liyukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Pun juga begitu Rasul. Apa janji Allah? Lewat Rasulnya. Man aksara minal istighfar. Redaksi lain man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhayqin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Niki janji Allah lewat Rasulnya dengan istighfar niki. Makanya kita memperbanyak istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, continue istighfar dengan sungguh-sungguh dalam hatinya mohon ampunan kepada Allah, janji Allah, maka Allah pasti, makanya kalimatnya di situ menggunakan fi'il madhi, pasti Allah itu akan menjadikan min kulli hammin farajan. Tiap-tiap sesuatu yang membingungkan, yang memprihatinkan, bahasa kita sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Farajan, Allah beri benggang, Allah beri solusi. Jadi jenengan moro bingung jenengan itu solusi ini istighfar. Nah, wa min kulli dhayqin makhrajan. Dari segala bentuk kesempitan, kesempitan mana? Ada masalah, seakan-akan sudah buntu, koyo-koyo gak iso menyelesaikan dan gak ada penyelesaian. Bingung karo duit gak selesai, karo kok ada masalah sampai kok gak mari-mari sih, masalah sitok urung mari sitok urung mari sitok. Stres aku yo, rambutku putih urung wayahe wis. Nggih. Pikun belum waktunya. Saking stres. Ada masalah yang enggak kunjung-kunjung selesai dan seakan-akan enggak ada solusi. Ini jenenge dhayqin. Tapi dengan istighfar yang sungguh-sungguh makhrajan, Allah beri solusi yang kadang-kadang solusi itu gak dinyana-nyana. Moro-moro enek solusi. Contoh niki. Contoh mawon niki. Enek contoh. Ada orang itu duwe anak, gak payu rapi-rapi. Terus keluar rumah. Wajar istighfar, ya Allah. Mungkin karena salah dan dosaku ini yang banyak, ya Allah. Sampai anak saya begini, ampuni aku salah dan dosaku, ya Allah. Keluar rumah. Awake rada lara, udanan pisan. Bane kempos. Selain bane kempos bocor, udan deres. Gak nggo mantel, udan deres, bane kempos rada gering pisan. Dicek bensin entek pisan. Akhirnya campur surung. Mencari ya Allah, ampuni salah dan dosaku ini, ya Allah. Berilah aku sabaran keikhlasan, ampuni aku salah dan dosaku, ya Allah. Nyurung, diterima istighfar, ya Allah. Enek bengkel. Pas enek bengkel ngoten niku. Omong-omongan ya wis kenalan. Pas enek bengkel ngoten niku. Enek arek ayu. Sinten niku, Pak? Anake kula niku. Kula nggih ada anak, Pak. Dadi gak sengaja dikek solusi ora. Mosok nggih. Cobilah kula nyon nomor telepone, Pak. Mangke kula napa kula ben wonten terjadi. Oh nggih, pun mboten napa-napa. Akhire kontak. Anake padha anak. Barokah istighfar kudanan niku lho, Pak. Sampai saiki enek ndek anak telu, ngoten niku enek kejadian. Nah. Nomor jodoh akhirnya, gitu. Terus kata bojoku anakku gak lucu. Atau kadang-kadang niku rondo, nun sewu lho niki nggih. Nun sewu kalau ada janda, sok mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat ini. Lek pengen rapi meneng kadang, iki istighfar sing akeh. Karena ada itu orang itu, wis pengen rapi meneng gak entuk-entuk. Akhirnya istighfar, ya Allah mungkin ini salah dosaku iki. Akhirnya sulit, banyak masalah. Numpak bis tran ning Denpasar.
Mandek cerek, anek wong numpak, ditek sikile wong wedok nih, karo wong lanang itu. Kenalan dari mana, maaf Pak, iya dari mana? Akhirnya lungguh, jadi bojone. Lo gitu tuh ada enggak? Itu solusi yang tak terduga-duga. Itu termasuk barokahnya istighfar yang diterima oleh wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga dengan istighfar itu akan memberi